Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sehat dan tetap semangat untuk belajar. Walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran apa? Kita akan belajar pelajaran PAI ya dengan video. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari yaitu tentang akhlak terpuji. Nah, kalian pasti tahu apa itu akhlak terpuji? Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang apa? Adab belajar. Ya. Siapa yang tahu adab belajar? Adab belajar adalah apa? Adab belajar adalah tata cara belajar yang baik. Nah, anak yang soleh-solehah itu harus rajin belajar agar menjadi apa? Agar menjadi anak yang pandai. Nah, selain itu ada yang lain manfaat belajar. Coba apa saja itu manfaat belajar? Iya, manfaat belajar yaitu salah satunya kita akan menjadi pintar. Terus kita akan menambah wawasan. Nah, yang penting yaitu kita dapat meraih cita-cita. Cita-cita itu apa, Bu? Cita-cita itu adalah keinginan ya. Jadi besok kali kalian itu sudah besar ingin jadi apa? Contohnya ini Ibu Guru punya contoh. Misalnya ingin jadi dokter. Siapa yang ingin jadi dokter? Iya, nah kalau kalian ingin menjadi dokter, yaitu makanya harus rajin belajar. Contoh yang kedua, yaitu ingin menjadi ibu guru atau menjadi bapak guru. Nah, cita-cita itu atau keinginan kalian itu bisa diraih dengan cara apa? Dengan cara belajar ya. Ingat-ingat ya anak-anak. Jadi manfaat belajar itu diantaranya itu dapat membuat kita menjadi pandai. Yang kedua itu dapat meraih cita-cita. Dan yang ketiga itu dapat menambah wawasan. Nah, selanjutnya ada doa sebelum belajar. Nah, doa ini kita baca setiap pagi ya. Anak-anak kalau mau belajar berdoa enggak? Sudah hafal? Ya, pastinya ya sudah hafal ya, karena anak-anak SD Muhammadiyah itu pasti kalau mau belajar itu pasti berdoa terlebih dahulu. Ya, begitu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik atau kefahaman. Nah, selanjutnya yaitu doa sesudah belajar. Bagaimana doanya? Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Nah, dihafalkan ya anak-anakku. Nah, selanjutnya yaitu membiasakan apa? Adab belajar. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, ini adalah belajar dalam kelas ya. Tertib sekali ya ini ya anak-anak ya. Tidak ada yang gaduh. Nah, apa saja itu adab belajar? Yang pertama yaitu kalian harus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sudah tahu ya tadi doanya ya. Doanya tadi sudah kita baca bersama-sama. Harus dihafalkan ya anak-anak ya.
Yang kedua, bagaimana adabnya? Belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kalian belajar itu harus sungguh-sungguh. Tidak boleh dengan mainan, tidak boleh dengan tiduran, tidak boleh dengan bergurau, ya, tidak boleh. Nanti tidak paham kalau misalkan kalian belajarnya tidak sungguh-sungguh. Yang ketiga, yaitu belajar dengan sopan. Ya, jadi belajarnya itu dengan sopan. Tidak boleh misalnya sambil tiduran kakinya diangkat di atas, nah itu tidak boleh. Jadi kalau kalian itu belajarnya harus sopan, duduknya dengan tertib, ya. Nah, selanjutnya yaitu akhlak terpuji yang kedua yaitu apa? Menghormati orang tua dan guru, ya. Ayah dan ibu adalah orang tua kita di mana? Di rumah. Iya betul, ayah dan ibu adalah orang tua kita di rumah. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Oleh karena itu, kita harus menghormati baik orang tua maupun guru, ya. Nah, selanjutnya ada hadis ridho orang tua, ya. Kita harus patuh pada orang tua agar kita mendapat ridho Allah, ya. Kalau kita membuat orang tua kita marah, maka Allah juga akan marah pada kita. Bagaimana hadisnya? Iya, hadisnya yaitu ridhollahi fi ridho walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Artinya, keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Jadi kalau misalkan kita membuat marah orang tua, pasti Allah akan marah pada kita, ya. Tidak boleh itu, ya. Kalau misalkan orang tua itu ridho, senang kepada kita, maka Allah itu akan senang kepada kita. Selanjutnya, bagaimana cara menghormati orang tua dan guru? Nah, yang pertama yaitu apa? Berbicara dengan sopan, ya. Jadi kalau kalian berbicara dengan orang tua dan guru itu bicaranya harus sopan. Tidak boleh berteriak, tidak boleh dengan nada yang tinggi, itu tidak boleh. Ya, berbicaranya harus dengan sopan, yang lembut, ya. Itu. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu berpamitan sebelum bepergian. Jadi kalau kalian misalkan mau main ke rumah teman, itu harus pamit dulu kepada bapak atau ibu, biar bapak atau ibu itu tidak khawatir. Nah, selanjutnya cara menghormati orang tua dan guru yang ketiga adalah apa? Patuhi nasihat orang tua dan guru. Jadi nasihat orang tua dan guru itu harus kita patuhi, harus kita kerjakan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu apa? Memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan. Nah, jadi kalau misalkan bapak atau ibu guru sedang menjelaskan pelajaran, kalian itu harus mendengarkan, tidak boleh main sendiri, ya. Paham? Nah, selanjutnya ya. Oh ya, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai, ya. Terima kasih sudah menyimak videonya Bu Vito. Nah, jika kalian belum paham, bisa membacanya secara berulang-ulang agar kalian itu lebih paham dan bisa mengerjakan tugas dari Bu Vito, ya. Seperti biasa, nanti Bu Vito itu akan memberi tugas dan nanti tugasnya akan Bu Vito share melalui WA. Nah, sampai di sini ya pelajaran PAI. Nah, terima kasih sudah mendengarkan Bu Vito dan tetap semangat untuk belajar, ya. Bu Vito akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.